menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Salam Aleihim. Saya kembali hadir berbagi renungan dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Kali ini saya beri judul, Karena Percaya Maka Diampuni dan Disembuhkan. Ini belajar dari kisah orang lumpuh yang menerima mujizat. Saya ambil teksnya dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, dari kitab suci terbitan ILT 3 dengan judul perikop menyembuhkan orang lumpuh. Ayat 1. Dan setelah naik ke atas perahu, dia menyeberang dan tiba di kotanya sendiri. Ayat 2. Dan lihatlah, mereka membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Dan Yesus setelah melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, nak, kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu." Ayat yang ketiga, dan lihatlah beberapa ahli kitab berbicara di antara mereka sendiri. Orang ini menghujat. Ayat keempat, dan Yesus setelah mengetahui pikiran mereka, dia berkata, "Mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu?" Ayat 5, sebab manakah yang lebih mudah untuk mengatakan, "Kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu," atau mengatakan, "Bangkitlah dan berjalanlah." Ayat yang ke-6, namun supaya kamu dapat mengetahui bahwa Anak Manusia mempunyai otoritas di bumi untuk mengampunkan dosa-dosa. Lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ayat 7, dan setelah bangkit, pulanglah dia ke rumahnya. Ayat 8, dan kerumunan orang itu ketika melihatnya, takjublah mereka. Dan mereka memuliakan Elohim yang telah memberikan otoritas seperti itu kepada manusia. Saudara sekalian, ada ayat atau kitab yang paralel dengan Matius pasal 1, pasal 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9. Ya. Itu ada juga tertulis di dalam Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dan juga di dalam kitab Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Cuma ada sedikit variasi di sana tentang tempat, ya, tentang tempat. Kalau pada Matius dikatakan di kotanya. Kalau di dalam Markus pasal 2 dikatakan di Kapernaum. Sedangkan pada Lukas 5 dikatakan di Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Itu sedikit perbedaan yang ada, ya, menyangkut kota, bukan substansi daripada ayat ini sebenarnya, ya, renungan kita. Nah, dari konteks ini Yesus menunjukkan kalau dialah sebenarnya Elohim. Dia mempunyai otoritas untuk menyembuhkan. Lalu bagaimana pertolongan itu diberikan kepada orang yang membutuhkan? Dalam hal ini orang yang lumpuh itu. Apakah kemudian mukjizat yang diterima orang lumpuh itu berdampak kepada orang lain? Pertama, tadi dikatakan diampuni.
orang lumpuh yang percaya itu dikatakan diampuni dosanya. Lalu kedua, kemudian disembuhkan. Tujuan daripada orang lumpuh itu jelas dikatakan di dalam ayat ini adalah untuk kesembuhan, mukjizat kesembuhan. Tetapi orang lumpuh itu harus diampuni dulu dosa-dosanya. Kenapa diampuni? Karena orang lumpuh itu percaya kepada Yesus yang adalah Masiah itu sendiri. Yesus mengatakan bahwa dosa orang lumpuh itu diampuni. Dosa diampuni tentu karena Yesus melihat iman daripada orang lumpuh itu. Dan kemudian iman percaya orang itulah yang membuatnya mendapat mukjizat kesembuhan. Ada sebenarnya hal yang penting kita telaah di dalam ayat ini. Selain daripada diampuni dan kemudian disembuhkan, Yesus mengatakan kepada orang atau ahli kitab, mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni daripada mengatakan berjalanlah, atau artinya orang itu disembuhkan. Nah, itu suatu pertanyaan yang sebenarnya tidak ada jawabnya. Itu pertanyaan yang kualitasnya atau sifatnya sama. Karena diampuni dan disembuhkan atau mendapat mukjizat kesembuhan itu adalah satu paket. Disembuhkan, setelah terlebih dahulu diampuni. Ya. Tetapi hulunya adalah bahwa orang lumpuh itu percaya. Lalu kemudian Yesus menunjukkan bahwa dialah Elohim itu sendiri. Kenapa? Para ahli kitab mengatakan orang ini menghujat Elohim. Para ahli kitab tidak mengatakan secara terus terang atau terdengar suaranya, hanya di dalam hati. Tetapi kemudian Yesus HaMasiah mengetahui apa yang di dalam hati para ahli kitab. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Elohim itu sendiri, mengetahui apa yang ada di dalam pikiran para ahli kitab. Lalu sehubungan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Yesus HaMasiah, adakah jawabnya? Tidak ada jawabnya. Kesembuhan adalah karena iman. Iman itu juga mengakibatkan orang lumpuh diampuni. Jadi pertanyaan yang tidak ada jawabnya untuk siapapun sampai dengan detik ini. Karena saya katakan itu adalah satu paket dari Yesus HaMasiah sendiri. Lalu kemudian yang muncul pertanyaan selanjutnya, apa dampaknya terhadap orang yang mengantar orang lumpuh itu ataupun yang mendengarkan, kecuali para ahli kitab, adalah bahwa orang lain yang ada pada saat itu, bahkan juga kita semua yang ada sekarang, diberi suatu pertunjukan, yaitu mukjizat yang diberikan oleh Yesus HaMasiah itu sendiri, yaitu kesembuhan. Dengan terlebih dahulu percaya kepadanya, lalu kemudian diampuni. Itulah yang kita dapatkan dari kisah tentang orang lumpuh yang mendapatkan mukjizat kesembuhan. Terpujilah Bapa Yahweh dalam Yesus HaMasiah. Amin.